Di balik lahirnya kitab fenomenal Sahih Bukhari dalam bidang hadis, ternyata terdapat sosok kunci yang membuat Imam Al-Bukhari menyusun sebuah kitab kompilasi hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok itu tak lain adalah sang guru, Ishaq bin Ibrahim Rahawayh. Hal tersebut bermula ketika suatu saat Imam Al-Bukhari menemui sang guru. Cerita ini diabadikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Bukhari. Pada pertemuan tersebut Ishaq bin Rawayhah memberikan satu permintaan khusus kepada Imam Bukhari. Yang artinya, jikalau engkau mau mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas dan padat. Mendapatkan perintah tersebut, Imam Al-Bukhari seketika terenyuh dan tergerak hatinya untuk memulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sebelum Ishaq bin Rahawayh memberikan perintah untuk menyusun kitab hadis, keduanya sudah menyaksikan fenomena yang begitu mengkhawatirkan sedang menghampiri umat Islam. Pada saat itu tren mengarang kitab hadis sudah marak dilakukan. Namun pada saat yang sama, karya-karya tersebut masih tercampur antara hadis-hadis dhaif, hasan maupun sahih. Hal itulah yang kemudian membuat Ishaq bin Rahawayh mendorong muridnya tersebut untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, yaitu sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga otentitas kalam-kalam Rasulullah. Sebagai guru, Ishaq bin Rahawayh banyak berperan dalam karir intelektual Imam Al-Bukhari. Berikut biografi Ishaq bin Rahawayh. Lahirnya, anak jalanan. Bernama lengkap Abu Yakub Ishaq bin Ibrahim bin Rahawayh Al-Maruzi Al-Henzali. Dilahirkan di kota Moro, Khurasan pada tahun 161 H. Ada yang menarik di balik nama julukan yang disandangnya, Ibnu Rahawayh. Julukan tersebut mulanya ditujukan kepada bapaknya, Ibrahim yang dilahirkan ketika sedang di tengah jalan menuju Makkah. Sehingga dari sini masyarakat menjulukinya, anak jalanan, dalam bahasa Persia. Rah, dalam bahasa Persia berarti jalan, sedangkan, Wayh, berarti menemukan. Sehingga dijulukilah ia sebagai Rahawayh. Sang ayah sebenarnya kurang berkenan jika ia dijuluki dengan nama tersebut, namun justru sang anak sama sekali tidak keberatan dengan nama tersebut. Sehingga sampai saat ini Ishaq bin Ibrahim lebih dikenal dengan julukannya Ishaq bin Rahawayh. Dilahirkan di kota dengan lingkungan religi yang kental, semenjak kecil Ishaq bin Rahawayh telah banyak mendapat bimbingan spiritual dari ulama pembesar di kota Khurasan. Di antaranya adalah Imam Abdullah bin Mubarak, kepadanya Abu Ishaq belajar ketika masih berusia sangat dini. Sehingga walaupun sudah banyak mendapat ilmu, namun beliau masih dilarang untuk meriwayatkan hadis mengingat usianya yang masih dini. Selain belajar kepada ulama setempat, di rumah beliau juga mendapat tempaan ilmu yang ketat dari sang ayah. Sebagai seorang yang haus akan ilmu, Ibnu Ishaq tak puas hanya mengecup manisnya ilmu di kampung halaman saja. Beliau memutuskan untuk berhijrah dalam rangka menuntut ilmu. Kota pertama yang dipilihnya adalah Irak. Pada saat itu usianya sudah 23 tahun. Di Irak beliau tidak sendiri, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bersama karib barunya itu beliau sering berdiskusi dan belajar bersama dimanapun berada. Dengannya pula beliau dengan sabar mendatangi satu persatu ulama yang membuka majelis ilmu di Irak. Tak puas sampai di situ beliau kembali meneruskan rihlah pencarian ilmunya menuju kota-kota lain, di antaranya Hijaz, Yaman, Syam, dan Mesir. Di sana beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar, di antaranya Imam Fudail bin Iyad, Jarir bin Abdul Hamid Ar-Razi, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Walid bin Muslim dan Abdullah bin Wahbe, Waqi bin Al-Jarrah dan masih banyak lagi. Pakar hadis, seperti yang sudah disinggung di awal, Ibnu Rahawayh ini dikenal sebagai ulama pakar hadis. Kedudukannya dalam bidang hadis digambarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Amirul Muminin fil Hadits, pemimpin para ulama hadis. Julukan ini rasanya tidaklah berlebihan mengingat kedalaman dan kemampuan hafalannya yang sangat tinggi. Diriwayatkan ketika menyampaikan sebuah hadis tidak pernah membawa kitab ataupun catatan. Beliau sepenuhnya menggunakan hafalan yang telah melekat di luar kepalanya. Abu Dawud Al-Hafaf juga pernah berkisah yang diabadikan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala suatu ketika Ishaq bin Rahawayh pernah menuliskan kepadanya dan teman-temannya 11.000 hadis dari hafalannya sendiri. Tidak sampai di situ, bahkan setelah itu Ishaq membaca semuanya tanpa ada kekurangan atau kelebihan satu huruf pun. Apa yang tertulis di lembaran-lembaran catatan disebutkan dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Pernah pula Ishaq bin Rahawayh ditanya oleh Abdullah bin Tahir tentang kemampuannya menghafal 100.000 hadis.
Maka Ishak menegaskan bahwa tidaklah beliau mendengar sesuatu melainkan pasti menghafalnya dan tidaklah beliau hafal sesuatu kemudian lupa. Beliau juga memiliki karya dalam bidang hadis, salah satunya adalah Al-Musnad. Kitab tersebut termasuk salah satu kitab pokok generasi awal dalam kodifikasi ilmu hadis. Dalam kitab tersebut beliau sangat memperhatikan perihal status sebuah hadis. Beliau sangat menghindari hadis yang memiliki jalur periwayatan lemah, lebih-lebih hadis yang ditengarai merupakan hadis maudhu atau palsu. Kehati-hatian ini pula yang kemudian mendorongnya untuk menginstruksikan kepada muridnya untuk lebih ketat memverifikasi status sebuah hadis dalam kitabnya. Seperti yang dilakukan salah satu muridnya yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemoncerannya dalam bidang hadis ternyata banyak didengar oleh banyak pihak. Sehingga banyak sekali para pelajar yang silih berganti berguru kepada Ishaq bin Rahawayh. Berkat kedalaman dan tangan dingin Ishaq bin Rahawayh dalam mendidik para santri, beliau berhasil mencetak penerus-penerus yang tak kalah hebat dibandingnya. Bahkan di antara murid-muridnya hingga kini menjadi rujukan yang otoritatif dalam bidang hadis. Di antara yang paling masyhur tentunya adalah Muhammad bin Ismail bin Mughirah al-Jafi atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari W. 256H. Ada juga nama Imam Muslim bin Hajjaj W. 261H pemilik kitab Sahih Muslim. Selain kedua nama tersebut juga ada Imam An-Nasai yang mempunyai kitab kompilasi hadis Sunan An-Nasai W. 303H. Juga Imam Ad-Darimi W. 280H yang mempunyai kitab Musnad Ad-Darimi, Imam At-Tirmidzi W. 279H, Yahya bin Said Al-Qattan W. 198H, dan masih banyak lagi. Imam Ishaq bin Rahawayh wafat di usia 77 tahun tepat pada tahun 238H. Beliau kemudian dimakamkan di kota Naisabur, Iran. Wallahu a'lam bishawab.